Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Di dalam kehidupan manusia kita, keseharian kita, tentu ada tiga hal yang terpenting, adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana hubungan kita dengan orang tua, dan bagaimana juga hubungan kita sesama makhluk yang ada di sekitar kita. Hubungan dengan Allah disebut sebagai hablum minallah, sedangkan hubungan sesama manusia termasuk orang tua adalah hablum minan nas. Lah, untuk khusus orang tua itu ada suatu kejelasan di dalam surat Luqman yang berbunyi begini. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun 'adzim wa wasaynal insana biwalidayhi amalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Yang artinya bahwa Luqmanul Hakim itu sangat concern dan peduli kepada hubungan antara anak dan orang tua. Maka karena itu Luqmanul Hakim memberikan suatu tata cara bagaimana seorang anak itu harus taat dan harus patuh dan harus hormat kepada orang tua. Karena apa? Karena memang seorang anak tidak mungkin akan tercipta kecuali melalui kedua orang tua. Yang dikandung oleh ibunya, apalagi seorang ibu, ini kurang lebih 2 tahun 9 bulan ataupun 9 bulan 10 hari, dan kemudian disusuinya 2 tahun atau 2 tahun lebih, maka karena itu tidak ada alasan apapun seorang anak itu untuk mungkar kepada orang tuanya, alasan apapun. Maka karena itu seorang anak itu begitu khudu dan tawadhu kepada orang tua. Akan tetapi jikalau seorang anak yang tadinya kita belum menyadari dan kemudian kita sadar setelah orang tua meninggal, maka itu bagaimanapun itu sudah terlambat sudah. Akan tetapi bukan berarti putus segalanya. Karena apa? Karena seorang anak yang mungkin belum sempat untuk beramal soleh kepada orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya, itu bisa ditebus tebusannya dengan amal yang baik setelah orang tuanya meninggal. Dan jikalau dia beramal soleh setelah orang tuanya meninggal, maka orang tuanya pun akan mendapatkan jariahnya. Karena bagaimanapun bahwa anak itu adalah milik orang tua. Apapun yang diperbuat anak itu adalah untuk orang tua. Maka karena itu bagi siapa yang kebetulan belum sempat minta ampun ataupun bermohon maaf kepada kedua orang tuanya, tapi Allah menentukan lain, orang tuanya sudah meninggal dunia, maka gantinya adalah berbuatlah baik untuk amal yang soleh. Dan bukan diniati untuk menebus dosa. Karena dalam Islam memang tidak ada komitmen tebusan dosa. Yang ada adalah kita bertaubat dan kita kemudian menindaklanjuti amalan ketobatan kita dengan amal yang soleh. Maka karena itu ada sebuah hadis, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jikalau kita sudah terlanjur berbuat yang kurang baik, maka lengkapilah perbuatan yang tidak baik itu dengan perbuatan yang baik, sehingga perbuatan yang baik itu akan menutup dosa-dosa kita yang telah lampau. Maka oleh karena itu, seorang anak yang tadinya belum mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada orang tuanya, maka tebusannya adalah bagaimana dia berbuat baik untuk selanjutnya. Orang tua memang tidak ada suatu pintu sedikit pun untuk kita abaikan. Karena bagaimanapun orang tua sampai menyuruh kita berbuat syirik, itu pun nggak boleh dimusuhi orang tua itu, akan tetapi jangan diikuti perintahnya untuk berbuat syirik. Jadi begitu agungnya memang orang tua, maka sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran itu menyebutkan bersyukurlah kepada Allah dan setelah itu bersyukurlah kepada orang tua. Jadi kesyukuran itu hanya dua, kepada Allah dan kepada orang tua. Maka karena itu bagi anak yang tadinya belum sempat untuk berbuat baik dan beramal soleh bagi orang tuanya, maka ada kesempatan sekarang menyadarinya, maka itu adalah lebih beruntung ketimbang mereka yang tidak menyadarinya. Maka karena itu berbuatlah baik sehingga dia akan mendapatkan tobat dan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi
kita harus sadar bahwa perbuatan kita itu tidak bisa dilimpahkan kepada perbuatan orang lain. Bahkan perbuatan orang lain pun tidak bisa kita tanggung untuk kita sendiri. La taziru waziratun wizra ukhra. Maka perbuatan itu tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain, baik dosanya maupun pahalanya. Maka mudah-mudahan seorang anak yang menyadarinya tadi, kemudian mau bertobat, dan kemudian dia beramal soleh, dan kemudian selalu mendoakan kepada orang tua. Nah, ini sebagai gantinya. Katanya dalam hadis itu, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin wa waladin salihin yad'u lah ilmun yuntafa'u bihi. Ada 3 hal jikalau sudah kita meninggal dunia yang terus bisa bermanfaat adalah amal saleh, yang kedua adalah anak saleh yang berdoa kepada orang tuanya, dan yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Maka mudah-mudahan ilmu kita punya bermanfaat dan kita selalu berbuat baik untuk mendoakan orang tua, dan amal perbuatan kita sepanjang di dunia ini semoga ketiga-tiganya menjadi kesatuan, akhirnya Allah meridhoinya, dan kelak kita akan menjadi orang-orang yang bermanfaat dan kemudian diridhoi Allah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu saja, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.